Selamat datang kembali di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Fabio Caruana masih memimpin pada turnamen Grand Chess Tour Super Betromania Classic 2024 setelah mengalahkan pecatur tuan rumah Bogdan Daniel Deck. Fabio Caruana yang memegang bidak putih memulai dengan D4 dibalas kuda F6 setelah C4, E6, kuda C3, gajah B4, pertahanan Nimzo Indian Defense. Caruana selanjutnya merespon dengan E3 bersiap mengeluarkan gajah petak terang. Hitam langsung rokade mengamankan raja. Setelah itu Caruana mengusir gajah dan tentu saja gajah ditukar dengan kuda sehingga struktur pion Caruana sedikit mengalami kerusakan. Setelah itu, Daniel Bogdan langsung mendorong C5, membongkar pion center, namun Caruana merespon dengan pengimbangan gajah D3. Setelah kuda C6, benteng ke B1. Setelah itu, Bogdan mendorong D6, bersiap untuk mengimbangkan gajah petak terang. Caruana merespon dengan langkah natural pengimbangan kuda ke E2. Setelah E5, Caruana rokade terlebih dahulu. Di posisi ini, Daniel Bogdan mengaktifkan benteng ke petak E8. Caruana membalas dengan mendorong F3, lalu B6, memberikan opsi yang lebih banyak untuk pengimbangan gajah petak terang. Setelah itu, E4 didorong, berupaya untuk mengunci center. Namun Daniel Bogdan langsung menukar pion. Pion makan dan kuda makan pion. Setelah kuda makan kuda, pion makan kuda. Di posisi ini, Daniel Bogdan memang unggul satu pion, tetapi dia memiliki kelemahan pada dua buah pion yang terpisah. Ini akan menjadi sasaran empuk serangan bagi Caruana. Caruana mengaktifkan gajah pada petak G5 mempining kuda. Benteng menyerang gajah. Gajah mundur H4, lalu mentrik E7. Bogdan mencegah terjadinya pertukaran gajah dengan kuda yang bisa merusak struktur pionnya lebih jauh lagi sehingga mentrik ditempatkan pada petak itu. Di posisi ini, Caruana menarik mundur gajah ke E2 sehingga mentri menyerang pion. Pion ini tentu saja sudah tidak bisa dijaga lagi sehingga Daniel Bogdan menyerang balik pion A3 dengan benteng. Benteng menjaga pion, lalu gajah A6 menekan pion C. Selanjutnya tentu saja mentri makan pion. Sekarang Caruana telah mendapatkan kembali pionnya yang hilang. Dan dia juga masih memiliki keunggulan karena ada pion lemah yang ada pada petak D6. Oleh karena itu, Daniel Bogdan berupaya untuk mengadu mentri, tetapi benteng ke D1 membiarkan terjadinya pertukaran. Setelah mentri makan mentri, benteng makan mentri, dan sekarang pion D dalam ancaman. Kuda mundur berupaya untuk menjaga pion. Gajah E1 menyerang benteng. Benteng ke C5. Caruana membalas dengan gajah B4, lagi-lagi benteng telah diserang dan juga pion yang ada di belakangnya. Hal ini memaksa benteng mundur ke C6. Setelah itu, Caruana memulai serangan sayap raja dengan badai pion. F4 dimulai. Daniel Bogdan merespon dengan benteng A pindah ke C8 menambah tekanan pada pion C. Dan Caruana memilih untuk menjaga pion. Setelah itu, benteng C7. Raja mulai diaktifkan oleh Caruana ke F2. H5 menggoda Caruana untuk mengambil sebuah pion, tetapi Caruana lebih memilih mendorong A3. Setelah G6, A4 mulai dimainkan. Di posisi ini, Daniel Bogdan betul-betul tertekan sehingga dia kembali menarik mundur bentengnya ke C8.
Raja terus maju untuk membantu serangan. Gajah mundur ke B7, menambah tekanan pada pion-pion yang ada pada petak terang, tetapi F5, serangan yang masif di sayap raja dimulai. Di sini kita bisa melihat bahwa perwira-perwira hitam berada dalam posisi yang tidak bisa bergerak karena pion D berada dalam tekanan dan sewaktu-waktu dapat diambil. Di posisi ini, Daniel Bogdan mengambil pion, dan setelah pion makan pion, keunggulan putih semakin besar. Kemudian, Daniel Bogdan terpaksa meninggalkan penjagaan pada pion D dengan mengaktifkan kuda F6. Langkah ini juga mengandung sebuah jebakan yang tidak terduga. Jika benteng sekarang mengambil pion, maka hitam langsung unggul dengan benteng E8. Skak. Kalau raja pindah ke F4, maka benteng makan benteng, gajah makan benteng, lalu benteng makan gajah, unggul 1 perwira. Kalau raja pindah ke F3, maka benteng makan benteng, open skak. Raja bisa pindah ke F2, tetapi kuda E4. Putih akan kalah dengan mudah. Kalau raja D3, maka benteng makan benteng skak. Setelah gajah makan benteng, benteng D8, pempining gajah. C5 mungkin bisa didorong, tapi setelah pion makan pion, benteng makan pion, lalu benteng makan gajah, hitam unggul lagi-lagi 1 perwira. Bagaimana jika raja ke D4? Maka benteng makan benteng skak. Setelah gajah makan benteng, benteng makan gajah, hitam kembali unggul 1 perwira. Raja lari ke D2, maka kuda E4, forking kepada 3 perwira langsung. Hal yang sama juga akan terjadi jika raja pindah ke F2, karena kuda E4 memforking benteng dan juga raja. Putih tidak akan mungkin menang dengan posisi seperti ini. Hal yang sama akan terjadi jika gajah makan pion, maka benteng E8 skak. Raja pindah ke D3 akan dibalas dengan benteng makan gajah. Setelah benteng makan benteng, kuda memforking kedua benteng putih. Jika benteng D diselamatkan, maka setelah kuda makan benteng, raja makan kuda, maka benteng makan gajah. Putih kalah 1 perwira. Jika benteng C yang diselamatkan, maka kuda makan benteng dan mendapatkan keuntungan 1 perwira tanpa kompensasi apapun. Kita kembali pada game sesungguhnya. Caruana tidak terburu-buru untuk mengambil pion dan membawa raja ke F4 terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin akan menyerang kuda dan juga pion. Di posisi ini, Daniel Bogdan mendorong D5. Tentu saja pion ini tidak mungkin diambil oleh pemain sekelas Caruana. Dia menyerang balik dengan gajah E7. Sekarang kuda telah tertekan. Benteng kemudian menyerang gajah, namun Caruana memainkan langkah yang membuat Bogdan langsung menyerah. Benteng E3. Mengapa Bogdan menyerah? Di posisi ini, hitam memiliki 2 kelemahan, yaitu pada kuda dan juga pion D. Jika pion makan pion, maka ini akan dibalas dengan gajah makan kuda, menyerang benteng. Kalau benteng makan benteng, maka benteng D8 skak, memaksa raja pindah ke H7. Setelah itu benteng H8 skak mat. Jika kuda mundur ke D7, maka pion makan pion menyerang benteng. Setelah benteng ke C2, gajah B5 menyerang kuda dan juga benteng. Benteng bisa mundur ke C7, tetapi D6, maka hitam dipastikan akan kehilangan 1 perwira. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Nasumus.